Timnas Indonesia meresmikan perjalanan mereka di ajang Piala AFF 2026 dengan langkah yang begitu meyakinkan lewat kemenangan telak 5-1 atas perlawanan Timnas Kamboja. Pertandingan yang berlangsung meriah di Stadion Pakansari pada Senin, tanggal 27 Juli tahun 2026 itu sekaligus menjadi panggung pembuktian yang begitu sempurna bagi penyerang anyar yang baru pertama kali tampil, Mitchell Baker. Pemain yang baru saja resmi memperkuat skuad Garuda itu langsung mencatatkan penampilan luar biasa dan menjadi sorotan utama di laga pembuka tersebut. Nama Mitchell Baker seketika langsung mencuri perhatian dan menjadi sorotan utama seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Penyerang muda berusia 19 tahun itu tampil luar biasa dengan sukses mencetak 3 gol sekaligus atau hat-trick yang mengesankan, tepat pada saat ia tampil untuk pertama kalinya mengenakan seragam Timnas Indonesia, skuad Garuda. Yang membuat perjalanan kisah Mitchell Baker terasa semakin istimewa dan luar biasa adalah fakta bahwa ia baru saja resmi diakui sebagai warga negara Indonesia tepat pada tanggal 13 Juli tahun 2026. Hanya berselang waktu yang sangat singkat, sekitar 2 minggu saja sejak status kewarganegaraannya disahkan, ia langsung tampil menjadi sosok penentu sekaligus pahlawan kemenangan bagi Timnas Indonesia di laga pembuka turnamen bergengsi ini. Ketajaman serangan yang ditunjukkan oleh Mitchell Baker menjadi sebuah sinyal harapan yang sangat positif bagi masa depan lini serang Timnas Indonesia. Kini, pelatih John Hartman memiliki amunisi tambahan yang sangat menjanjikan dan berpotensi besar untuk diandalkan, baik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat sepanjang ajang Piala AFF 2026 ini maupun untuk persiapan menuju turnamen-turnamen besar yang akan datang nantinya. Mitchell Baker ternyata menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam susunan pemain yang diturunkan Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Kamboja. Pelatih John Hartman langsung memberikan kepercayaan penuh kepada penyerang muda yang memiliki postur tinggi menjulang hingga 196 cm tersebut untuk bertindak sebagai ujung tombak utama serangan skuad Garuda sejak menit awal pertandingan berlangsung. Kepercayaan besar yang diberikan kepadanya itu pun langsung dibayar lunas dengan penampilan gemilang oleh Mitchell Baker. Ia sukses membuka keunggulan bagi Timnas Indonesia di awal pertandingan, tepat saat laga baru berjalan 6 menit, dengan memanfaatkan umpan hasil tendangan bebas yang dilepaskan Tom Haye lewat sebuah sundulan keras dan akurat yang sama sekali tak mampu diredam maupun dibendung oleh kiper Kamboja, Kim Hui-wul. Hanya berselang 9 menit setelah gol pertamanya, Mitchell Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya. Kali ini, ia menyempurnakan umpan matang yang diberikan Eliano Reinders dengan sangat tenang, setelah berhasil melewati jebakan perangkap offside lawan, sehingga membawa Timnas Indonesia semakin leluasa dan nyaman memimpin jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Gol penutup hat-trick-nya tercipta pada menit ke-56, lahir dari kerjasama yang kembali menunjukkan keserasian apik bersama Tom Haye. Kali ini, Baker menyambut umpan lambung akurat yang dilepaskan gelandang tersebut lewat sundulan tenang dan tepat sasaran, melengkapi perayaan luar biasa di laga perdananya. Tak lama setelah mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya, ia pun ditarik keluar lapangan pada menit ke-58 untuk digantikan oleh Jens Raven, diiringi tepuk tangan meriah dari ribuan penonton yang hadir sebagai penghormatan atas penampilan sempurnanya. Sebelum mencuri perhatian seluruh negeri lewat penampilan yang begitu memukau bersama Timnas Indonesia, nama Mitchell Baker memang belum terlalu banyak dikenal oleh kalangan pencinta sepak bola nasional. Pemain muda ini lahir di kota Melbourne, Australia, pada tanggal 11 Desember tahun 2006, dan baru saja secara resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 13 Juli tahun 2026 yang lalu. Mitchell Baker memiliki darah dan garis keturunan Indonesia yang mengalir dari pihak ibunya, Maureen Lee Baker.
Jejak asal-usulnya pun terlihat sangat jelas dari kedua orang tua ibunya. Sang kakek bernama Han Koen Lai diketahui lahir di Yogyakarta, sementara neneknya, Linio Delai, berasal dari kota Semarang. Meskipun sama-sama menyandang nama belakang Becker, perlu ditegaskan bahwa Michelle Becker sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Matthew Becker maupun Timothy Becker yang sebelumnya telah lebih dulu membela timnas kelompok umur Indonesia. Segala anggapan yang menyamakan garis keturunan mereka hanyalah asumsi yang muncul semata karena kesamaan nama keluarga, padahal asal-usul kedua pihak jelas berbeda. Segera setelah proses perubahan status kewarganegaraannya tuntas disahkan, Michelle Becker langsung masuk dalam perhitungan dan rencana taktis yang disusun pelatih John Hartman untuk memperkuat lini depan skuad Garuda dalam ajang Piala AFF 2026 yang baru saja bergulir. Penampilan perdana yang langsung dihiasi torehan 3 gol sekaligus menjadi sebuah langkah awal yang nyaris sempurna bagi Michelle Becker dalam perjalanannya bersama timnas Indonesia. Diberkati postur tubuh yang sangat ideal, kekuatan duel udara yang begitu dominan, serta pengalaman yang kini ia dapatkan saat membela Vermont Green FC di Liga Amerika Serikat, Becker diprediksi memiliki potensi luar biasa untuk tumbuh menjadi salah satu tumpuan utama lini serang skuad Garuda dalam jangka waktu yang panjang. Perjalanan luar biasa Michelle Becker menjadi bukti nyata bahwa mimpi bisa terwujud dalam waktu yang sangat singkat. Dari baru saja resmi menjadi bagian bangsa Indonesia, hingga langsung menjadi pahlawan kemenangan dengan torehan hat-trick pada laga debutnya, kisah ini memberikan harapan baru bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan potensi yang dimilikinya, serta dukungan penuh dari pelatih dan seluruh pendukung, kita berharap Michelle Becker dapat terus berkembang dan menyumbangkan banyak lagi prestasi gemilang bagi skuad Garuda sepanjang ajang Piala AFF 2026 maupun turnamen-turnamen besar yang akan datang. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe dan like ya guys. Terima kasih.